Di grup F ada Hungaria, Jerman, Portugal, Prancis. Wah, ini paling berat. 1 2 3. Tapi kalau dengan asumsi 1 2 3 lolos, semua orang akan menghindari peringkat 3 akan berarti karena akan melawan peringkat 1 dari grup lainnya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Piala Eropa 2020. Salah satu yang pengen gue ceritakan adalah stadion-stadionnya, tuan rumahnya. Ada banyak tuan rumah di perhelatan kali ini karena dalam rangka merayakan edisi Piala Eropa yang ke-60. Stadion-stadionnya ada Amsterdam, bukan nama stadion itu ya, di Belanda menjadi tuan rumah, nama stadionnya Johan Cruyff Arena di kota Amsterdam, kapasitasnya 56.000. Kemudian ada Azerbaijan yang tidak lolos di kota Baku, nama stadionnya Olympic Stadium dan kapasitasnya lebih besar dibandingin Johan Cruyff Arena 68.700. Spanyol yang menjadi tuan rumah, kotanya justru Bilbao, San Mamés 53.000. Kemudian ada Rumania 55.600. Ada Hungaria di French Puskas Stadium 67.000. Denmark juga jadi tuan rumah, Copenhagen 38.000. Kecil banget, ini paling dikit nih si Denmark nih. Kemudian Republik Irlandia di Dublin, Aviva Stadium 51.000. Skotlandia juga jadi tuan rumah, Glasgow, Hampden Park 52.000. Banyak ya ini persemakmuran Inggris. London, Inggris, milik kota London dan Wembley menjadi tuan rumahnya, paling besar kapasitasnya 90.000. Kemudian Jerman milih Munich, Allianz Arena seperti ini andalan sekali 75.000. Italia milih Stadio Olimpico 72.000 di Roma. Kemudian Rusia juga menjadi tuan rumah di Krotowski Stadium 68.000. Berarti paling luas ada di Wembley, 90.000, paling kecil di Denmark. Di grup A ada Turki, Italia, Wales, Swiss. Oke, gua pasti bakal meleset prediksinya, tapi jagoan gue Italia jelas karena komplit banget memadukan antara pemain muda dengan pemain veteran, tapi pemain veterannya jarang banget, ya, tua banget Chiellini sama Bonucci, sementara pemain mudanya minim pengalaman internasional di tim nasional, internasional itu apa coba? Seperti Donnarumma itu kan belum main di ajang besar kan, di lini belakang ada Bastoni, kemudian banyak lah semuanya. Tetapi punya pemain bintang juga yang di klub-klubnya sudah menjadi andalan, dan itu klub-klub papan atas seperti Jorginho, Chelsea, ada Verratti, Paris Saint-Germain, kemudian ada Barella tentu saja, dan ada pemain-pemain yang sudah menjadi andalan di klubnya walaupun klubnya bukan klub besar seperti Lazio, ada Immobile, sebelah kirinya ada Insigne, entah Napoli disebut klub besar atau enggak ya. Kalau bahas Italia mungkin gue akan bisa lebih dalam karena emang gue jagoan gue Italia. Tapi intinya adalah di grup A Italia menurut gue layak menjadi digadang-gadang menjadi pemuncak klasemen. Sementara Wales, Swiss sama Turki akan berebut peringkat 2. Ini cukup rata. Wales paling lemah. Turki ada Çalhanoğlu. Coba ya gue buka pemain-pemainnya si Turki. Di kiper gue nggak begitu ada yang kenal, cuma pemain Fenerbahce, Istanbul Başakşehir sama Trabzonspor itu relatif bagus, klub-klub besar gitu ya. Oh, di backnya ada Merih Demiral, di lini depannya jelas ada Çalhanoğlu, kemudian Çalhanoğlunya Milan ya. Kemudian ada siapa yang di Leicester tuh siapa ya? Itu pemain Turki bukannya si yang ini Cengiz Under yang tadinya di Roma. Oke. Di Wales terlalu nganderin Gareth Bale. Kemudian siapa lagi? Wales, Turki, Swiss. Di Swiss banyak pemain-pemain Liga Inggris, Liga Jerman juga nih. Yang jelas untuk pemain tengahnya ada Remo Freuler, Atlanta gue tahu banget. Kemudian Lazaro dipanggil nggak ya Lazaro? Lazaro mah Austria, sorry. Granit Xhaka itu jelas banget menjadi andalan ya.
Di grup B ada Belgia, Denmark, Finlandia, Rusia. Wow, ini Finlandia yang paling bawah. Belgia dan Denmark sepertinya akan berebut menjadi pemuncak klasemen, tapi nggak boleh melupakan juga Rusia. Rusia ini pemain-pemainnya memang mungkin nggak seterkenal zaman dulu, ada Arshavin, tapi tetap solid. Gue jagoin bebas lah mau Belgia dan Denmark. Belgia pemainnya nama-nama menjadi tetap golden generation walaupun sudah nggak ada Kompany, nggak ada Dembele, Sissoko, kemudian nggak ada Raja Nainggolan, tapi di sini tetap ada Lukaku, ada Dries Mertens, ada lini depan tetap ini deh, ada Thorgan Hazard juga di lini tengah, ada De Bruyne, tetap Carrasco. Di lini pertahanan juga masih ada Vermaelen, Thomas Meunier, masih solid, masih ada Vertonghen juga, gue rasa masih solid. Denmark di lini pertahanan ada Kasper Schmeichel, kemudian ada Eriksen juga. Di grup C ada Austria, Belanda, Makedonia, Ukraina. Wah, ini Belanda top lah, pasti ada di atas lah. Sayang banget siapa? Gue jadi lupa pemainnya Belanda yang di MU, malah jadi nggak dipanggil. Makedonia Utara paling jadi bulan-bulanan, berarti peringkat 2-nya akan menjadi perebutan antara Austria dengan Ukraina. Di Austria ada Marko Arnautovic. Kemudian di Ukraina, ya nama-namanya gue nggak begitu kenal, tapi yang di City doang yang kenal, Alexander Zinchenko. Oke, di grup D seru nih. Ada Kroasia, Inggris, Republik Ceko yang baru dibantai oleh Italia dan Skotlandia. Inggris sama Kroasia nih, kenapa seru? Karena Inggris disebutnya banyak pemain bintang, jadi tuan rumah juga, temen gue jagoin Kroasia. Kita akan lihat permainan Brozovic, Kovacic, Mario Pasalic, dan tentu saja Modric, ada Perisic, menghancurkan pemain-pemain Inggris yang katanya liga terbaik sedunia ini. Kemudian Republik Ceko kemarin terlihat lemah sekali waktu lawan Italia. Jadi ya sudahlah, Republik Ceko sama Skotlandia akan coba menjadi batu penjegal Kroasia dan Inggris. Di grup E ada Polandia, Slovakia, Spanyol dan Swedia. Spanyol sepertinya akan menjadi tim paling atas, menjadi pemuncak klasemen walaupun tanpa pemain Madrid. Polandia dan Swedia akan bersaing merebut posisi runner up. Tapi yang perlu diingat teman-teman, di sini kalau nggak salah, kalau gue baca bagannya, peringkat 3 juga ada peluang untuk lolos. Bukan ada peluang, memang dia ada diplot untuk lolos ngelawan peringkat 1. Jadi runner up lawan runner up, peringkat 1 lawan peringkat 3. Cuma gue nggak tahu grup A-nya peringkat 3 grup, peringkat 1 grup atau lawan peringkat 3 grup yang mana. Jadi di sini yang akan kehilangan kesempatan sama sekali adalah juru kunci. Juara 1 akan lawan peringkat 1 akan lawan peringkat 3 di grup lainnya, sementara runner up lawan runner up. Akan sangat menarik. Di grup F ada Hungaria, Jerman, Portugal, Prancis. Wah, ini paling berat. 1 2 3. Tapi kalau dengan asumsi 1 2 3 lolos, semua orang akan menghindari peringkat 3 akan berarti karena akan melawan peringkat 1 dari grup lainnya. Jelas, ini Jerman selalu punya mentalitas main di kompetisi dunia. Portugal juara bertahan ya. Kemudian Prancis. Aduh, gila, pemain Prancis gila-gila, bro. Lini depannya udah dipanggil Benzema dipanggil, ada Griezmann, ada Mbappe, ada Ousmane Dembele, ada Giroud. Waduh, lini tengahnya lagi-lagi Kante, Lemarnya Atletico Madrid, kemudian ada Pogba, Rabiot, Sissoko, Tolisso, gila-gila. Lini backnya juga udah gokil, tapi nggak ada Theo Hernandez. Udah, itu dia teman-teman. Gue belum bisa mempreview lebih dalam karena keterbatasan ide mau bahas kayak gimana, tapi nanti begitu pertandingan kita akan bahas seperti cerewetin Inter atau cerewetin Serie A. Teman-teman jagoin siapa? Kalian punya punya prediksi gimana untuk peringkat 1 2 3-nya atau punya ide saran gue bahasnya akan kayak gimana nih? Enggak sih, bahasnya biasa aja ya, kayak bahas di cerewetin Inter, cerewetin Serie A. Ya udah, di video berikutnya langsung akan bahas pertandingan antara Italia lawan Turki. Kita akan bahas pertandingan per pertandingan. Oke deh, sampai di sini dulu Piala Eropa. Maaf masih bingung mau ngomong gimana. Bye-bye, thank you.